be that I should gain an interest in the Savior's blood, dying for me who caused his pain, for me who him to death pursued. Amazing how. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Nya. Hari ini kita masih bisa melakukan ibadah minggu, walaupun itu kita lakukan di rumah kita masing-masing. Minggu ini kita melakukan peringatan hari Al-Masjid. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita puji, kita bernyanyi dari bukunya rohani kita nomor 1 ayat 1 dan 2, beribu lidah empat. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
firman penyegar iman buat kita pada hari ini tertulis pada Yeremia 31 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Mari kita lanjutkan dengan kita mengucapkan kedua Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang memiliki dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kembali kita bernyanyi dari buku nyanyi rohani kita nomor 149 ayat 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka berada di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Berialah di hadapannya. Bagi Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Diulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang dulu. Dia
menelah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah kau sirahkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang besar. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Kita sama-sama. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya dalam alat tangan. Amin. Gloria Patri. Menderita sebagai Kristen, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengumpahkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai kepada waktu jemaat. Bapak Ibu yang bertugas untuk minggu depan, Minggu tanggal 31 Mei 2020, sebagai liturgis Bapak Speaker D. Sitorus, pengkhotbah dan pendeta M. Purwasiwan STH, Pendua Sapaat, Inang Speaker D. Bramani, sebagai singer Bapak RS Pesinaban dan Bapak Kaluman Batu, sebagai pemusik Chandra Tobing, dan kameramen atau editing Bapak C. Butung. Kita masuk dalam berita sepekan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Minggu 24 Mei 2020, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing untuk memenuhi seruan dan upaya turut serta memutus rantai penularan virus Corona atau COVID-19. Persembahan hari ini sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga adalah untuk dana misi, yaitu kantor wilayah. Kedua, untuk sementara waktu semua kegiatan seksi, seremoni, ibadah komsel dihentikan. Yang ketiga, hal pengumpulan persembahan, persembahan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja, yaitu hari Minggu sampai hari Kamis, dibuat dalam amplop sertai catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan persepuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarkannya ke gereja bersamaan dengan persembahan-persembahannya. Persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, jemaat yang ulang tahun minggu ini yaitu Bapak F. Harepa, Meidalela, Relawati Padang, Benediktus Sitorus, Bapak A. Ginting, Citra Renata Lubantobing, Claudia Billy Pangestu, Ibu R. Bursirai, Ibu R. Bursipayun, dan Bapak Abdiman Harepa. Pimpinan dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu dan anak-anak kami, semoga panjang umur, Tuhan memberkati dalam kesehatan dan sukses bagi anak-anak kami yang sedang belajar. Kepada Bapak Ibu sukses dalam pekerjaannya serta makin teguh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam hal keuangan. Tentang keuangan, Bapak Ibu jemaat kita bisa melihatnya di buletin kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, perpuluhan, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Kita masuk kepada pengumpulan persembahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan,
Firman Tuhan yang melandasi pengumpulan persembahan kita pada hari ini tertulis pada Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini, kembali kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan-Mu ya Bapa dan pemeliharaan-Mu kepada kami, seluruh warga jemaat-Mu Protokol di Kawah. Pada pagi hari ini Bapa, menjelang anak-Mu, bersujud di hadapan-Mu, menyampaikan syukur dan terima kasih kami. Kami merasakan penyertaan, pemeliharaan serta tuntunan kepada kami Bapa, sehingga dari hari-hari yang lalu kami melalui hingga saat ini Bapa. Sekalipun banyak kegunaan yang kami hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menuntun kami dengan kasih-Mu yang luar biasa itu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, dalam acara kebaktian kami ini
sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi kasih sayang kepada kami Bapa. Karena mungkin karena kami ketakutan karena virus yang merebak saat ini di negara kami bermohon kepada Tuhan, biarlah kebaktian ini semakin mendekatkan kami kepada Tuhan, dan begitu juga kasih Tuhan semakin menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Kami serahkan hidup kami Bapa ke tangan-Mu. Begitu juga Bapa dalam pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari yang berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya dan menolongnya Bapa, sehingga pekerjaan yang kami kerjakan bisa ikut memuliakan nama-Mu. Bapa yang surga, begitu juga Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami mendidik dan membesarkan anak-anak kami, jadi tetap kami bermohon kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang kita menerangi pikiran kami, berbuat yang terbaik kepada anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada kami, sehingga bisa kami membesarkan mereka dengan kasih sayang seperti Tuhan mengasihi kami. Itu juga bisa memberi bekal keperluan mereka apa yang mereka perlukan ya Bapa, dengan hasil kerja kami karena Tuhan memberkati kami. Kami bermohon kepada Tuhan anak yang telah Tuhan titipkan kepada kami dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada anak kami, sehingga mereka bertumbuh jasmani dan rohaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ajari kami orang tuanya, berikan bimbingan kepada anak kami, terutama di dalam pendidikan mereka ya Bapa. Kami bermohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap menyinari dalam pikiran mereka, sekalipun mereka belajar saat ini kami di rumah, karena mereka masih belajar secara online ya Tuhan. Kami memohon juga Tuhan tetap menyertai anak kami dan menggerakkan hati mereka supaya tetap semangat mengikuti pendidikan yang diberikan oleh gurunya. Begitu juga para guru yang memberikan pendidikan walaupun dari rumah ya Tuhan, dalam mengurangi pintaran yang mereka berikan dan mengurangi banyak kepada anak kami, sehingga tetap mereka bisa mengikuti pelajaran apa yang diberikan oleh gurunya dan kepintaran mereka ya Bapa. Bapa yang surga, begitu juga kami para orang tua dalam melaksanakan pekerjaan kami, tetaplah bimbing kami Bapa. Apapun yang kami kerjakan, mungkin kami sebagai pegawai, sebagai petani atau sebagai usaha, atau apapun itu Bapa, tetaplah kami berikan semangat, tetap kami menjalani hari kami dengan baik. Bapa yang surga, kami juga berdoa pada seluruh program gereja, sekalipun saat ini masih kami berbakti di rumah kami masing-masing, tetapi tidaklah melupakan hal yang buruk ya Bapa. Biarlah tetap semangat gereja yang terpancar, buat kami di rumah tetap bersemangat mengikuti program-program yang digariskan oleh gereja kami Bapa, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan agar kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa yang di surga, juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah, dalam kehidupan mereka masing-masing. Mungkin ada yang saudara kami dalam keadaan sehat, yang kurang sehat ya Bapa. Tolonglah ya Bapa, tangan-Mu yang kudus itu menjamah mereka, supaya mereka tetap teguh dan tabah menjalani harinya, sekalipun gangguan kesehatan yang mereka alami. Kami berdua secara usia sudah lama kami pertemukan, Bapak Munti dan Bapak Pada yang saat ini dalam keadaan sakit. Ya Bapa yang surga, berkatilah mereka, kekuatan kepada mereka, obat-obat yang mereka pakai Bapa, dan berkati agar mereka cepat sembuh. Begitu juga keluarga dan anak yang mendampingi mereka, dan memberikan semangat kepada mereka agar bisa semakin kuat dalam kehidupannya. Itu juga menulis saudara kami yang tidak kami tahu dalam kena saat ini, kalau ada yang kurang sehat ya Bapa. Inilah kuasa dan kasih Tuhan tetap yang menjamah mereka, supaya mereka tetap bisa hidup dan bisa semakin luar biasa sehat itu hari-hari yang mendatang ya Bapa. Bapa yang di surga, juga ketulusan pendeta kami, beserta keluarga, Bapak Ibu serta di rumah di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap mendampingi mereka dan menguatkan mereka ya Bapa. Tetap memberikan semangat yang luar biasa untuk membina kami, memberi semangat kepada kami seluruh jemaat Prata apalagi kalau Bapa, agar kami semakin dekat kepada Tuhan melalui karya-karya dan tangan hamba-Mu ini Tuhan, agar kami semakin mengenal karya-Mu, agar kami semakin mengenal diri kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami serahkan keluarga yang mendekat kami ke tangan Tuhan, tetap yang menuntun mereka dan juga keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang surga, kami juga berdoa kepada anak kami yang saat ini yang tidak berada bersama kami Bapa, yang jauh di perantauan menjalani hari-hari hidupnya Tuhan, yang hanya
terjadi dalam kehidupan mereka setiap saat. Juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda ketakutan karena virus corona dan COVID-19 yang merebak sampai saat ini Bapa belum bisa kondisi seperti sedia kala. Bapa di surga, kami tak ini sebagai ujian kepada bangsa dan negara kami bahkan seluruh dunia. Kami yakin percaya Bapa Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan membiarkan dan mengizinkan virus ini untuk menguji kepercayaan kami terhadapnya Bapa. Bapa di surga, kami bermohon kepada kiranya kuasa dan kemuliaan Bapa untuk membantu dan menolong kami bangsa dan negara kami, sehingga virus COVID ini bisa cepat berlalu dari negara kami Bapa, sehingga kami bisa menjalani kami normal seperti biasa. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk pimpinan bangsa dan negara kami, agar tetap mereka bersatu teguh memberikan dan membuat yang terbaik untuk mengatasi COVID yang saat ini melanda Indonesia Bapa, dan mereka tetap berikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini Bapa, supaya jangan terjadi chaos atau terjadi saling berhubungan satu dengan yang lain Bapa. Terangi yang mereka Bapa melalui kudus Bapa, kami percaya telah memberikan yang terbaik. Begitu juga Bapa, kita berdoa untuk pimpinan gereja kami Demi Metodis Bapa di wilayah 1 maupun di wilayah 2, biar tetap dengan tunan masa kasih Tuhan yang akan menyertai mereka Bapa dalam menjalankan program-program gereja dan menyertakan kepada ide dari Tuhan, agar semakin banyak orang yang semakin dekat kepada Tuhan dan semakin mengenal Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Kami serahkan pimpinan gereja kami yang dari pusat atau tertinggi sampai DS, pendeta dan seluruh Injil dan begitu juga penulis speaker dan majelis Bapa. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah kasih dan kuasa-Mu dan tangan-Mu terus merangkum semua para pekerja ini Bapa untuk yang Tuhan memberi yang terbaik kepada kami seluruh warga jemaat. Bapa di surga, kami juga telah melakukan persembahan yang telah Tuhan berkatkan kepada kami. Terimalah itu Bapa menjadi upaya yang berharga di tangan-Mu, dan alhamdulillah kami Bapa, walaupun berikan kami dengan sempurna seperti yang Tuhan harapkan. Bila di hari mendatang Bapa, Tuhan ajari kami agar memberikan yang terindah makan hidup kami kepada Tuhan, dan berkatilah kerja dan usaha kami agar semakin bisa kami berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada jemaat yang saat ini dengan terus ya dan satu hari di dalam ulang tahunnya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Parepa, kami berdoa untuk Midalela, kami berdoa untuk relawan kepadanya, kami berdoa untuk Neritus Sitorus, kami berdoa untuk Bapak Aginting, kami berdoa untuk Citra Renata Eltodo, kami berdoa untuk Claudia Billy Pangestu, kami berdoa untuk Ibu Era Sebaya, kami berdoa untuk Bapak Abdiman Harepa. Terima kasih Bapak, Tuhan menambah umur tahun kepada saudara-saudara kami ini Bapak, dan kami percaya dalam perjalanan hari-harinya menurutnya Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada mereka, begitu mungkin dalam pekerjaan atau pendidikan apapun yang dikerjakan oleh saudara kami ini, biarlah tetap memberikan yang terbaik kepada mereka. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, sebentar lagi juga kami akan dilawat oleh firman. Berilah firman ini Bapak yang bisa menguatkan kami, bisa kami semakin mengenal diri kami Bapak, agar kami semakin dekat kepada Tuhan, agar kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan apa yang Tuhan inginkan dari kami, bisa kami laksanakan firman dalam kehidupan kami sehari-hari, agar bisa kami menjadi bintang tamu dimanapun kami berada, menjadi seluruh berkat-Mu dalam kehidupan kami selama Tuhan masih mengizinkan kami untuk menjalani hari-hari kami Bapak. Kami berterima kasih atas pendeta kami, Ibu Pendeta Netia Ritmana Listeha, yang bersedia dan rela untuk membagi firman pada saat ini kepada kami Bapak. Berkatilah hidup kami, berkati keluarganya dan pekerjaannya Bapak, semakin luar biasa memberikan firman Tuhan kepada kami semua, dimanapun ini bertugas atau dimanapun ini tinggal, dia menjadi penyeluruh firman yang luar biasa, sehingga semakin banyak orang yang dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, dalam perjalanan hari-hari kami, banyak dosa dan pelanggaran yang kami buat yang menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah pada hari Minggu yang indah ini, kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mengenal diri kami, sehingga kami bisa semakin meninggalkan dosa-dosa kami yang kami berbuat, agar kami semakin sempurna yang seperti
sempurna, dan itulah kerinduan kami Bapa. Karena kami mau seperti yang Tuhan harapkan. Kami mau Bapa tempat yang telah Tuhan sediakan setelah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Kami mau itu bersama dengan Tuhan tempat yang disediakan. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah kami dalam dosa dan pelanggaran kami terhadap Tuhan. Begitu juga kepada kami sama manusia. Tolong kami Bapa, hari-hari mendatang kami semakin sempurna. Bila doa dan permohonan kami Bapa, kami mohon dalam nama Kristus, berilah kehendak kami yang terjadi. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 113 ayat 1 dan 3, Bangkitlah Engkau Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, hari ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu yang melebihi segala hikmat dan pengetahuan kami manusia, itulah yang berotoritas penuh di dalam kehidupan kami yang mendengarkan dan memperdengarkannya, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami lewat pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada minggu yang spesial pada saat ini, Minggu 24 Mei 2020, 24 Mei ini adalah hari yang spesial bagi Gereja Metodis. Pada hari ini, saya mengucapkan kepada kita selamat memperingati Hari Elders Gate pada saat ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, saya sengaja mengambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala
sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini dalam peringatan Hari Aldersgate ini, saya mau mengajak kita menyaksikan sebuah cuplikan video singkat ketika apa yang terjadi dalam peristiwa Aldersgate. Mari kita saksikan bersama. In Aldersgate Street, you gave your promise. I will be there. It's at 8 o'clock. I will be there. Writing of Paul's epistle to the Romans, this is what Martin Luther says. This letter to the Romans is the very purest gospel, and is of such dignity and value that a Christian man should not only know it by heart, but he should meditate on it every day as the soul's daily bread. Faith is not what we sometimes suppose it to be. A faith which is just a notion never goes to the bottom of the heart. Faith is God's work in us. It changes us all over and makes us like new. It kills the past and reconstitutes us utterly different men. Whereas a devout man has always borne himself towards God in the manner of a servant, of a sudden he sees himself to be a son, beloved of his Father. He that is not so affected is simply an unbelieving man, poking and casting about in the dark. All he does is to chatter away about faith and good works. Faith is a lively, reckless confidence in the grace of God, so sure of itself that the believer could die 1,000 times for it. That is what the Holy Spirit does in this experience of faith. So it is that My friends, forgive me for breaking in upon this reading. A most wonderful thing has happened to me, and I cannot restrain myself from bearing witness to it now, at once. I, John Wesley, I am that man described by Luther, casting about him in the outer darkness. Sir, when I heard the words, "Faith is God's work in us," I felt my heart strangely warmed. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kita lihat, pelajaran apa yang dapat kita lihat dari peristiwa apa yang dialami oleh John Wesley di dalam perjalanan peristiwa Aldersgate itu, penting kita pahami bersama. Aldersgate bukan semata peristiwa pertobatan John Wesley, tetapi merupakan peristiwa titik balik komitmen yang sudah dimilikinya
tembok-tembok gereja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, merangkul orang-orang yang tersingkirkan dan yang terbuang agar dapat merasakan bersama anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, bagi gereja Metodis Indonesia, peristiwa Aldersgate bagi kita pada saat ini adalah merupakan panggilan kembali, merupakan panggilan bagi kita gereja Metodis untuk kembali membangkitkan semangat penginjilan yang telah dimulai oleh John Wesley pada masa itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keluar dari batas tembok gereja, keluar, tidak hanya berhenti pada pelayanan di dalam tembok-tembok gereja, tapi keluar sama seperti apa yang John Wesley lakukan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua itu bermula dari peristiwa Aldersgate yang kita tadi telah saksikan lewat video singkat itu. Ada sebuah kehangatan yang dirasakan oleh John Wesley yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Ada sebuah peristiwa kehangatan yang dia miliki. Saudara-saudara, ketika tafsiran penata kitab Roma surat Roma itu dibacakan, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup John Wesley. Ada sebuah pengalaman jaminan keselamatan yang dia rasakan. Saudara-saudaraku, ayo kita bersama coba kita introspeksi diri. Kapan terakhir kali kita merasakan kehangatan dan Allah berbicara kepada kita ketika kita sedang ibadah? Saudara-saudara, kapan terakhir kali kita bisa merasakan kehangatan bagaimana Allah berbicara kepada kita, bagaimana kita mendengar Dia berbicara, bagaimana ketika kita berjumpa dengan Dia mungkin di dalam doa-doa kita? Saudara, jangan kaget, bisa saja orang melakukan ibadahnya tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Atau mungkin sedang berdoa pun orang bisa tidak berjumpa dengan Tuhannya. Atau jangan-jangan sedang melakukan pemberitaan firman pun tidak berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya pengalaman iman, pengalaman kerohanian John Wesley tersebut menjadi sebuah peringatan bagi kita bersama bahwa sebuah pengalaman perjumpaan dengan Allah itulah yang membuat John Wesley keluar sekali lagi dari tembok-tembok gereja. Kita tahu John Wesley tadinya melayani di sebuah gereja Anglikan, gereja kerajaan pada saat itu. Dan satu hal yang sangat penting untuk kita sadari bersama, bahwa peristiwa Aldersgate itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukan hanya titik balik pada diri John Wesley, tetapi merupakan ada sebuah pembaharuan yang terjadi yang berdampak kepada perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan situasi politik di Inggris pada saat itu. Jadi perubahan pada diri John Wesley berdampak untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk negara di Inggris pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kekristenan kita secara pribadi hanya akan berdampak ketika kita punya pengalaman iman, berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah tadi kita melihat apa yang sudah kita baca bersama. Bagaimana Zakheus berjumpa dengan Allah. Dia berjumpa, saudara yang diberkati Tuhan, tadi kita dengar bersama. Zakheus dikenal sebagai orang yang kaya. Zakheus dikenal sebagai kepala pemungut cukai. Zakheus dikenal sebagai orang yang bertubuh pendek. Zakheus dikenal oleh orang sekitarnya pada saat itu sebagai orang yang berdosa. Saudara-saudara, apalagi bagi orang-orang Yahudi, Zakheus itu musuh besar karena dia bahagian dari orang Yahudi
Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara-saudara, sebuah sapaan, sebuah panggilan yang sangat personal, yang sangat pribadi. Yesus memanggil nama Sakeus. Saudara bisa bayangkan betapa bahagianya Sakeus. Saudara bisa bayangkan betapa bahagianya kalau nama kita sampai dikenal camat misalnya, atau sampai dikenal bupati misalnya, atau nama kita dikenal oleh orang yang berpengaruh. Bangga sekali. Saudara-saudaraku, ketika Yesus ada di kerumunan orang banyak pada saat itu, ternyata Yesus mengenal nama Sakeus. Sakeus mengenal. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Menarik sekali, ada sebuah panggilan yang sangat personal, sehingga ada sukacita yang besar di dalam hidup Sakeus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Artinya apa? Setelah bertemu dengan Yesus, hidup Sakeus menjadi berubah. Ini yang penting. Jadi perjumpaan dengan Yesus itu membuat hidup Sakeus menjadi berubah. Perubahan apa yang dirasakan oleh Sakeus? Saudara-saudara, betapa luar biasanya kuasa perkataan Yesus itu mengubah hidup Sakeus. Betapa berkuasanya perkataan Yesus mengubah kehidupan Sakeus. Saudara-saudara, sampai dia katakan, seandainya dia katakan setiap orang yang kuperas, dia katakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara tahu bahwa sesungguhnya dalam Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai 5 sebenarnya sudah ada aturan bagi orang Jawa. Jikalau ada orang yang berbalik bertobat karena dosa yang dia lakukan, karena pemerasan dan lain sebagainya, hukum sudah menetapkan bahwa tambahan dari barang yang diperasnya itu dia akan menambahkan 1/5 saja. Tapi Sakeus dikatakan tadi 4 kali lipat. Artinya apa? Bahwa pertobatan, perjumpaan Sakeus kepada Yesus, saudara-saudaraku, membuat dia melakukan pekerjaan keluar. Jadi ketaatan dari Sakeus adalah ketaatan yang tanpa batas. Itulah yang dilakukan oleh Sakeus. Saudaraku, menarik sekali peristiwa Sakeus ini. Mengingatkan kita akan kisah apa yang dilakukan oleh John Wesley. Saudara tahu ketika peristiwa perjalanan Aldersgate itu, perubahan pada diri John Wesley, sejarah mencatat lebih dari 40.000 kali dia berkhotbah. Dia lebih dari 40.000 kali berkhotbah, bahkan dia setiap pagi-pagi sekali dia sudah berkhotbah di luar tembok-tembok gereja. Dia berkhotbah kepada guru-guru imigran yang pada saat itu merupakan masyarakat akar rumput yang terabaikan oleh orang-orang, oleh penguasa pada saat itu. Selain itu, pergerakan John Wesley luar biasa. Persekutuan doa dia beruntung secara luar biasa. Banyak holy-club yang pada saat itu dia dirikan. Saudara, ternyata menjadi anggota dari persekutuan John Wesley juga tidak mudah. Ternyata mereka setiap 3 bulan kartu keanggotaan mereka wajib dievaluasi. Saudara-saudara, saya sendiri kaget ya ketika melihat bagaimana kedisiplinan rohani yang John Wesley lakukan. Setiap 3 bulan kartu keanggotaan wajib dievaluasi. Jika satu kelompok holy club itu tidak setia membaca firman, tidak setia melakukan doa puasa, tidak setia memberitakan firman, saudara-saudara, mereka dikeluarkan dari kelompok itu. Jadi mereka memelihara hidup kudus. Saudara-saudara, mereka berbeda dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan hari ini, pertobatan dan kekudusan sosial. Pertobatan yang dilakukan, yang dialami oleh John Wesley sejak peristiwa Aldersgate itu, saudara-saudara, tegak lurus dengan kekudusan sosial yang dia praktekkan. Disiplin rohani yang dimiliki oleh John Wesley, yang diterapkan oleh John Wesley, tidak berbeda dengan kekudusan sosial yang dia praktekkan. Saudara
tembok suku-suku kita, ras, atau kita sedang membangun tembok agama kita dan lain sebagainya. Tembok apa yang kita bangun? Saudara, orang yang percaya kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi, tembok itu harus dihancurkan. Karena Yesus datang untuk semua orang. Karena anugerah keselamatan yang daripada Yesus adalah diberikan untuk semua orang. Saudaraku yang berkata, konsep pertobatan Zakheus berdampak kepada kekudusan sosial. Konsep pertobatan John Wesley berdampak pada kekudusan sosial. Demikian juga apa yang sudah kita baca hari ini. Konsep pertobatan Zakheus berdampak kepada kekudusan sosial. Kekudusan pribadi tidak dapat dipisahkan dari kekudusan sosial. Zakheus berupaya menghapus kemiskinan, ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat pada saat itu dengan mengembalikan apa yang sudah diperaskan. Saudara-saudaraku yang berkati, meski secara umum, saudara, salah satu prinsip hidupnya John Wesley, meski semakin tinggi penghasilan atau semakin tinggi pendapatan di dalam perjalanan pelayanan hidupnya, tetapi untuk biaya hidupnya tidak bertambah. Saudara-saudara, John Wesley katakan, bagaimana mungkin aku mau menyimpan barang atau mengkoleksi barang-barang yang mewah, sementara aku menutup mata dengan orang-orang yang ada di sekitarku yang hanya membutuhkan roti untuk bisa bertahan hidup. Saudara, ini bukti kekudusan sosial yang dipelihara oleh John Wesley. Tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia peduli kepada orang-orang yang ada di lingkungannya. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita lihat pada peristiwa ini? Saudara, yang pertama, mari kita lihat sendiri. Sudahkah kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus? Sudahkah kita bertemu setiap kali kita melakukan ibadah kita? Jikalau kita melakukan ibadah dan doa kita tidak berjumpa dengan Yesus, ini indikator bahwa itu merupakan ritual-ritual agama semata. Hati-hati, agar tidak hanya sebatas menjadi ritual-ritual agama. Saudara-saudaraku, ketika kita melakukan ibadah kita, nikmatilah di rumah saja, namun tetap berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus mengalami pertobatan. Saudara-saudara, orang yang sudah mengalami pertobatan, saudara, mari kita menyatakan semangat kepedulian, penginjilan tanpa batas-batas tembok gereja, tanpa batas-batas ras dan agama, tetapi untuk semua orang, sama seperti yang Yesus lakukan untuk semua orang. Yang ketiga, saudara yang berkata, kekudusan dalam hidup orang Kristen menjadi sempurna dalam kasih, ketika kasih itu beralaskan menyenangkan hati Allah. Orang yang memberikan kasih, orang yang melakukan perbuatan baiknya dengan tujuan untuk menyenangkan Allah, pasti dinyatakan dalam kehidupan kekudusan sosial, dalam kehidupannya sehari-hari. Mari lewat firman Tuhan ini kita belajar. Di tengah-tengah perjalanan peristiwa Aldersgate pada saat itu, perjumpaan Zakheus dengan Yesus, perjumpaan John Wesley dengan Allah dalam persekutuan doa di Aldersgate membawa perubahan dalam hidupnya. Perjumpaan Zakheus dengan Yesus membawa perubahan dalam hidupnya. Bagaimana dengan perjumpaan kita dengan Yesus? Perjumpaan kita dengan Yesus harus berbanding lurus dengan mempraktekkan kekudusan sosial dalam hidup kita bermasyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa perlunya keseimbangan ajaran Alkitab dengan perbuatan kami. Hari ini kami sudah menyaksikan, mendengar
bagaimana peristiwa Aldersgate. Kami melihat Tuhan bagaimana John Wesley merasakan sebuah kehangatan di dalam dirinya yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya dan berdampak kepada perubahan pelayanan. Sehingga dia Tuhan pakai secara luar biasa. Demikian juga ketika Sakeus bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Saudara, bahkan ketika orang-orang yang ada di sekitar Sakeus pada saat itu menuduhnya sebagai orang berdosa, tapi Engkau datang mengasihi, kasih nyata dalam hidup orang-orang berdosa. Kami datang kepadamu pada saat ini. Mampukah kami menghidupi kebenaran firman, mempraktekkannya, sehingga ketika kami berjumpa dengan kami akan berdampak dalam kekudusan sosial. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,